Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi kami tentang algoritma Euclid. Kepada teman-teman materi pertama, saya silakan. Yang pertama, 2.1 pengertian algoritma Euclid. Algoritma Euclid adalah metode untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan bulat positif dengan menggunakan operasi pembagian berulang. Algoritma Euclid adalah suatu metode atau prosedur sistematis yang digunakan untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat. Algoritma ini bekerja dengan cara menggunakan pembagian berulang atau modulus, yaitu dengan membagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil, kemudian menggantikan bilangan yang lebih besar tersebut dengan bilangan yang lebih kecil, dan bilangan yang lebih kecil dengan sisa hasil bagi. Proses ini diulang sampai sisa pembagian menjadi 0. Bilangan pembagi terakhir sebelum sisa 0 adalah FPB dari kedua bilangan tersebut. Algoritma Euclid menggunakan pembagian bersusun atau biasa disebut pembagian dengan sisa. Rumus umumnya adalah A sama dengan B kali I tambah R. Keterangannya, A adalah bilangan yang lebih besar, B adalah bilangan yang lebih kecil, I hasil bagi atau berapa kali B masuk ke A, R sisa pembagi atau R selalu lebih kecil dari B. FPB A, B sama dengan FPB B, R. Kita terus ulang sampai sisa R sama dengan 0. Berikutnya, langkah-langkah untuk sejarah singkat algoritma Euclid. Sejarah munculnya algoritma Euclid berasal dari karya seorang matematikawan Yunani kuno yang bernama Euclid, yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi di kota Alexandria, Mesir. Euclid dikenal sebagai bapak geometri karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu matematika, terutama melalui karyanya yang monumental berjudul Elemen. Buku ini terdiri dari 13 jilid dan menjadi salah satu karya ilmiah paling berpengaruh dalam sejarah matematika dunia. Di dalam buku 7 dari Elemen, Euclid memperkenalkan sebuah metode sederhana namun sangat efektif untuk mencari pembagi bersama terbesar antar dua bilangan bulat. Pada masa itu, Euclid belum menggunakan tanda-tanda operasi seperti yang kita kenal sekarang. Ia menjelaskan algoritmanya dalam bentuk prosedur geometris dan logika pembagian berulang, di mana dua bilangan dikurangi secara berulang-ulang hingga tersisa bilangan yang dapat membagi keduanya secara sempurna. Metode ini kemudian dikenal dengan nama algoritma Euclid dan menjadi salah satu algoritma tertua yang masih digunakan sampai sekarang. Meskipun sederhana, prinsip yang dikemukakan Euclid ini sangat kuat dan efisien, bahkan jauh lebih cepat dibandingkan metode pengulangan biasa. Seiring dengan berkembangnya ilmu matematika dan teknologi, algoritma Euclid mengalami penyempurnaan. Pada abad ke-19, para matematikawan mulai menyajikannya dalam bentuk pembagian dengan menggunakan operasi modulus. Bentuk model nilai yang sering umum digunakan di dunia pendidikan, pemrograman komputer, serta dalam bidang kriptografi. Dengan demikian, sejarah algoritma Euclid menunjukkan bahwa konsep matematis yang lahir ribuan tahun lalu tetap relevan dan menjadi dasar
bilangan bulat positif A dan B dengan A lebih besar dari B. Yang kedua, bagi A dengan B lalu catat sisanya R. Yang ketiga, jika R sama dengan 0, maka FB A, B sama dengan B. Jika R tidak sama dengan 0, ganti A dengan B dan B dengan R, lalu ulangi langkah pembagian. Yang kelima, ulangi proses hingga sisa pembagian bernilai 0. Yang berikut contoh soal. Jadi FPP dari 252 dan 198 sampai dengan 18. Contoh kedua, tentukan faktor persekutuan terbesar dari 36 dan 48 dengan algoritma FB. Dan yang pertama kita tentukan
Action. Yang berikut nomor 3 itu tentukan FPB dari 414 dan 662. Langkah pertama itu 662 bagi 414 sama dengan 1, sisanya 248. 248 dari 662 dikurang 414. Itu dijadikan sisanya. Yang berikut 414 ini dikurang 248 dari hasil sisa ini yaitu 1 dan sisanya itu 166. 166 itu dapat dari 414 dikurang 248. Yang berikut 248 yang ini kurang 166 sisa di langkah kedua yaitu 1 sisanya 82. Yang keempat itu 166 ini dibagi 82, sisa hasilnya 2, sisanya 2. Yang berikut 82 ini dibagi 2, hasilnya 41, sisanya 0. Jadi FPB dari 414 dan 662 adalah 2. Baik, yang berikutnya tentukan FPB dari 90 dan 48 menggunakan algoritma Euclid. Langkah-langkah 90 dibagi 48, di mana 90 itu adalah angka bilangan yang besar, dibagi dengan bilangan yang kecil 48. Hasilnya adalah 90, di mana hasil 90 itu didapat dari hasil 1 kali 48 sama dengan 48. 48 ditambah 42 sama dengan 90, di mana sisa pembagiannya adalah 42. 48 dibagi 42 sama dengan 1, sisa pembagiannya 6. Didapat dari 1 kali 42 sama dengan 42. 42 ditambah 6 sama dengan 48, di mana sisa pembagiannya adalah 6. 42 dibagi 6 sama dengan 7, sisa pembagiannya adalah 0. Di mana 42 didapat dari 7 kali 6 sama dengan 42.
saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin mau bertanya, kami silakan. Ya. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, di sini saya akan berikan kepada komentari saya untuk membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai algoritma Euclid, dapat disimpulkan bahwa algoritma ini merupakan metode yang sederhana, namun sangat efisien untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan bulat. Algoritma ini bekerja dengan prinsip pembagian berulang, yaitu dengan cara membagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil, lalu menggantinya hingga sisa pembagiannya menjadi 0. Bilangan pembagi terakhir sebelum sisa 0 merupakan hasil FPB. Dengan menggunakan algoritma Euclid, proses perhitungan FPB menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipahami dibandingkan dengan metode faktorisasi. Setelah itu, algoritma ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pembagian berulang dalam matematika. Penerapan algoritma ini tidak hanya bermanfaat dalam penyelesaian soal-soal FPB, tapi juga menjadi dasar penting dalam berbagai bidang lain seperti pemrograman komputer, logika matematika, dan sistem inskripsi data. Oleh karena itu, pemahaman terhadap langkah-langkah dan prinsip kerja algoritma Euclid sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir, analitis, dan sistematis dalam memecahkan masalah matematika. Terima kasih.